Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Asep Kurniawan di channel Senja di sore hari. Untuk kalian semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan. Dan untuk kalian semua yang memiliki cerita horor bisa kirimkan lewat email di link deskripsi. Dukung terus ya guys biar cepetan punya studio dan bisa ngundang narasumber. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah mistis yang terjadi di Gunung Ciremai lagi. Gunung Ciremai terus ya guys. Kisah ini terjadi kisaran tahun 2014 oleh kurang lebih 5 orang ya guys, pemuda yang mendaki di gunung tersebut. Dan cerita ini dikirimkan oleh salah satu akun Facebook bernama Asep Kurniawan. Kok sama ya guys dengan saya namanya. Oke guys, langsung saja biar gak terlalu banyak cincot. Inilah ceritanya. Oke guys, langsung masuk ke ceritanya. Jadi cerita ini terjadi pada bulan Desember tahun 2014. Dan di sini saya akan menceritakan berdasarkan sudut pandang si Asep Kurniawan ini. Oke guys, langsung saja ceritanya. Ketika itu, sepulang sekolah kisaran pukul 14.30, saya beserta 4 teman saya yang bernama Risi, Eksa Purnama, Nanda, Kodan, dan Taufik Hidayat berangkat menggunakan sepeda motor menuju pos tiket pendakian Gunung Ciremai yang berada di daerah Palutungan. Perlengkapan dan peralatan yang dibawa telah kami siapkan 1 hari sebelum pendakian tersebut. Di antaranya peralatan berupa lantang, golok, tali, senter, sarung, spiritus, trangea, obat-obatan, jas hujan, tenda pramuka, dan lain-lain. Ini mereka pakai tenda pramuka guys, yang artinya tenda ini ukuran super jumbo ya guys ya. Dan logistik berupa cemilan seperti rokok nomor 1 guys, rokok, kopi, mie instan, gula merah, air mineral, dan lain-lain. Ketika itu kami semua sepakat melaksanakan pendakian malam hari. Pada saat itu tidak ada yang membawa carrier dan hanya membawa tas sekolah. Masing-masing dari kami membawa logistik kami masing-masing. Jadi logistiknya nggak disatuin di salah satu orang ya guys. Biasanya kan kalau mendaki gunung, misalkan mendaki gunung berlima nih. Nah logistik itu biasanya dipakai oleh 1 orang agar tidak terpisah. Nah pada pendakian kali ini karena mungkin masih awam ya guys ya. Jadi mereka bawa masing-masing logistik. Lanjut ya guys. Pukul 15.30 sampailah kami semua di pos tiket pendakian Gunung Ciremai via Palutungan. Kami mengurus Simaksi ketika itu tarif pendakian 2 Rp Rp20.000 dan parkir motor sebesar Rp5.000. Setelah mengurus Simaksi, kami pun berdoa yang dipimpin oleh saya sendiri. Setelah berdoa, kami berjalan menyusuri jalur pendakian ditemani dengan rintik-rintik hujan. Dan kabut sesekali turun membawa suasana hening dan dingin dengan formasi Taufik di depan, kemudian disusul oleh Nanda, Kodan, Ricci, dan saya sendiri. Setelah berjalan cukup lama, sampailah kami semua di pos Cigowong. Pos Cigowong ini tempat sumber air terakhir ya guys, kalau mau naik ke Gunung Ciremai via Palutungan di Cigowong ini sumber mata air terakhir ya, soalnya nggak ada lagi sumber mata air selain di Cigowong ini. Ada sih di Gua Walet, cuman dia turunnya rintik-rintik ya guys ya, lewat stalistik yang ada di gua itu. Oke lanjut, itu buat pengetahuan aja ya guys. Setelah berjalan cukup lama, sampailah kami di pos Cigowong.
Di pos Cigowong, suasana terasa sepi karena tidak ada pendaki lain dan yang ada hanya suara tonggeret. Jadi tonggeret ini binatang yang mengeluarkan suara ya guys, kayak ngek ngek, ngek ngek, ngek ngek, kayak gitulah kurang lebih ya guys. Dan suara air yang mengalir. Di situ kami semua mengisi botol air kami mengingat hanya di Cigowong lah sumber mata air satu-satunya di jalur pendakian via Palutungan. Kami pun melanjutkan perjalanan dan ketika melewati pos Arban, tiba-tiba jalur pendakian terhalang oleh pohon tumbang sehingga kami terpaksa menerabas semak belukar agar bisa melewati pohon tumbang tersebut. 30 menit melewati pohon tumbang tersebut dan semak-semak belukar, tiba-tiba kami melihat celana lepis berwarna putih yang tergantung dengan rapi di batang pohon yang cukup tinggi. Wah, siapa yang naruh tuh? Tak berpikiran aneh-aneh, kami pun melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama melewati itu, tiba-tiba Nanda melihat sosok hitam yang cukup besar, bergelantung dan berpindah-pindah dari cabang pohon ke cabang pohon lainnya. Kami semua pun panik dan mulai memperhatikan area di sekitar kami. Golok yang saya bawa pun telah saya genggam erat guna berjaga-jaga jika makhluk tersebut tiba-tiba menyerang. Sekilas teman saya yang bernama Ricci memperhatikan gerak-gerik makhluk tersebut yang berwarna hitam pekat dengan bulu di sekujur tubuhnya. Dan ternyata sosok tersebut kami kenali dengan sebutan Surili. Atau sebut saja Lutung. Tapi saya pribadi menolak itu karena yang saya lihat dengan jelas perawakannya cukup besar dan bulunya sangat tebal, sekilas wajahnya seperti leak Bali dengan taring di mulutnya. Kami pun berjalan dengan tempo yang kami percepat sembari memperhatikan area semak-semak. Saya memperhatikan ke arah belakang, Ricci ke samping kanan, Nanda ke samping kiri, Kodan melihat ke atas, dan Taufik fokus ke depan. Setelah berjalan cukup lama, dengan langkah kaki yang diterjang aliran air yang berasal dari sela-sela jalur pendakian, tiba-tiba saya merasa ada yang menggeliat di kaki saya. Karena pada saat itu saya tidak menggunakan sepatu, melainkan sendal. Ketika saya memperhatikan ke arah kaki saya, ternyata saya melihat ular dengan motif batik seperti ular sanca dengan ukuran sebesar tangan saya yang seperti mengikuti tempo langkah kaki kami. Di situ saya sengaja tidak memberitahu kepada teman-teman saya karena medan pada saat itu samping kanannya adalah jurang. Yang saya takutkan ketika saya seandainya memberitahu justru malah akan menjadi panik dan dengan panik itu kami berlarian tidak jelas sehingga berpotensi jatuh ke jurang bersama-sama. Karena badan kami ketika itu semua terdapat tali yang tersambung guna menjaga jarak agar jarak tetap terjaga. Jadi kayak misalkan tali ya guys ya di sini nyambung ke belakang, nyambung sampai ke belakangnya lagi. Jadi kalau ada yang dicomot tuh kecomot semua ya guys. Oke lanjut guys. Saya hanya bisa diam dan berdoa semoga ular tersebut tidak mencium kaki kami. Tak lama kemudian kami sampai di pos pesanggerahan pukul 21.00. Cuaca ketika itu masih hujan namun dengan intensitas yang rendah. Kabut pun sudah tidak terlalu tebal, kami pun mendirikan tenda sebari masak-masak. Setelah makan, kami semua memutuskan untuk tidur karena kami sepakat akan melanjutkan pendakian pukul 00.30. Namun, ketika kami semua berada di dalam tenda, tiba-tiba dari arah luar, tepat di depan resleting tenda kami semua mendengar suara seperti suara yang sedang menjilati. Apaan tuh? Sontak kami semua terdiam. Ricci, Nanda, dan Kodan sudah sangat panik. Saya pun berinisiatif untuk melihat dari sela-sela resleting tentang dari mana suara itu berasal. Makhluk apaan tuh? Di situ saya hanya melihat gelap. Namun di antara minimnya cahaya, saya melihat sosok binatang
Dengan minimnya cahaya, saya melihat sosok binatang dengan taring yang cukup panjang sedang menjilati lantang bekas makan kami. Di situ saya memberitahu kepada teman-teman bahwa ada babi hutan yang sedang menjilati peralatan makan yang kami simpan di luar tenda. Yang kenyataan sebenarnya lebih jauh seram dari sekedar babi hutan. Jadi saya bilang babi hutan agar semuanya nggak terlalu panik ya guys. Karena yang saya lihat sebenarnya adalah sosok makhluk hitam besar bermuka seperti leak yang kami lihat sebelumnya di atas pepohonan ketika di jalur pendakian ketika pertama kami naik ke jalur Pelutungan ini. Kurang lebih 1 jaman suara itu pun menghilang dan akhirnya kami semua bisa tidur. Namun di situ saya dan teman saya Richie memutuskan untuk berjaga di luar tenda sembari menyalakan api dari bekas-bekas sampah yang bisa kami bakar. Ketika kami sedang berusaha menyalakan api, tiba-tiba entah kapan datang dari mana asalnya tiba-tiba sudah banyak pacet atau lentah penghisap darah. Di semak-semak area tenda kami, jadi semak-semak sekitar tenda itu banyak pacet ya guys. Padahal sebelumnya udah ditaburin garam tuh guys. Tapi ada nempel-nempel ke deket-deket tenda gitu guys. Dan pacet tersebut jumlahnya sangat banyak. Dan saking banyaknya, pacet tersebut kalau digoreng bisa nyampe 1 kilo pacet goreng. Mantep banget ini guys dimakan. Bisa langsung mabuk nih. Pacet kan kayak kucubung ya guys. Karena teman saya pernah ada guys yang tersesat di salah satu hutan dan dia nggak ada makanan dan dia cuman makan pacet yang ngisep tubuhnya ya guys ya, dan ketika pacetnya dimakan itu kalau kebanyakan kata teman saya berhalusinasi ya guys. Oke lanjut. Jam 00.30 saya dibangunkan oleh Taufik dan kami semua melanjutkan pendakian. Di situ saya melihat seperti tetesan darah di semak-semak belakang tenda kami. Dan banyak bekas jejak kaki seperti kucing dengan ukuran yang besar di tanah yang basah. Kami pun segera berjalan melanjutkan pendakian kami. Untungnya ketika itu cuaca tiba-tiba menjadi terang. Cahaya bulan yang terang dan bintang yang menghiasi langit turut serta menemani pendakian kami. Seolah memberi energi kepada diri kami bagaimana tentang hening dan damainya hutan yang sangat indah ini. Setelah lama berjalan, kami pun sampai di puncak Ciremai pukul 05.00 dengan suasana yang sepi tanpa adanya pendaki lain. Di situ kami foto-foto, ngopi, dan menghisap rokok sembari menunggu sunrise tiba. Waktu pun cepat berlalu, jam telah menunjukkan pukul 08.00 pagi dan kami semua memutuskan untuk turun. Di situ kami berpapasan dengan 5 orang pendaki sedang menuju ke puncak yang mengaku berasal dari Surabaya, yang sama mendaki via Palutungan. Ketika saya tanya terkait di mana mereka mendirikan tenda, salah satu dari mereka menjawab kami mendirikan tenda di Pesanggerahan. Gila guys ini, padahal di Pesanggerahan gak ada siapa-siapa tadi kan ya. Saya pun mengiyakan sembari berpamitan dan mengingat kembali karena saya tidak melihat tenda ataupun rombongan pendaki lain yang mendirikan tenda di pos Pesanggerahan guys. Dan ketika saya melaksanakan simaksi pun petugas tiket tidak memberitahu bahwa ada pendaki lain selain kami. Bisa saja mungkin ketika kami mendaki disusul oleh para pendaki tersebut ya guys ya, tapi kita lanjut cerita ya guys. Tak sengaja ketika itu saya menoleh kembali ke arah mereka sambil berjalan menuruni trek tersebut. Dan seketika mereka berlima menatap ke arah saya dengan tatapan yang aneh. Tatapan yang bagi saya itu tatapan seperti isyarat agar saya segera menuruni gunung. Wah merinding guys ini guys. Saya pun berlari mendahului rekan-rekan saya yang lainnya sembari mengatakan ayo pulang takut keburu hujan. Sesampainya di tempat kami mendirikan tenda, saya pun buru-buru membereskan tenda yang kami dirikan untuk bermalam. Di situ Kodan bertanya mengapa seperti terburu-buru. Saya yang gak enak hati menjawab takut hujan dan
ayo pulang. Pukul 11.30-an kami menuruni jalur dengan tempo yang lumayan cepat. Namun ketika sampai di pos Arban, kami seperti berputar-putar dan tidak menemukan pos Paguyangan Badak, guys. Namun ketika itu yang menyadari hanya Ricci seorang diri. Setelah Ricci menjelaskan kepada kami bahwa kita seperti berputar-putar, kami pun mulai panik. Kami pun kembali berdoa bersama. Tak sengaja kami melihat burung berwarna hitam dengan jambul seperti mahkota di kepalanya dan dia berada di jalur pendakian seperti melihat ke arah kita semua. Ricci pun berinisiatif untuk pelan-pelan mengikuti burung tersebut dan ternyata burung tersebut terbang rendah ke arah semak-semak. Dan seketika Ricci memperhatikan burung tersebut ternyata ada jalur lain yang mengarah turun. Ricci pun seolah yakin dengan jalur tersebut, padahal dia baru kali ini mendaki Gunung Ciremai. Kami pun perlahan berjalan di atas jalur tersebut. Saya berinisiatif jika berjalan jalur tersebut selama 15 menit namun buntu, maka saya akan mengajak kembali ke jalur sebelumnya. Karena perasaan saya ketika itu, saya rasa tidak enak hati. Tiba-tiba 10 menitan berjalan kami semua melihat petunjuk bertuliskan Arban. Saya berpikir dalam hati, kok pos Arban jadi ada 2 sih? Namun ketika itu suasana terasa canggung dan kami terus menyusuri arah turun. Dan ternyata benar, setelah lama perjalanan kami menemukan pos Paguyangan Badak. Padahal sebelumnya nggak ketemu tuh guys pos Paguyangan Badak. Pukul 18.00 kami sampai di Cigowong. Kami beristirahat dan memasak sebelum mie instan kami celupkan ke air yang mendidih. Seketika turun hujan dan kabut pun dengan cepat menyelimuti area sekitar. Kami pun mengurungkan beristirahat dan memasak. Akhirnya kami semua kembali melanjutkan perjalanan arah pulang. Jadi udah masak mie ya guys ya, udah manasin air, mau masukin mie instan tapi keburu hujan, jadi nggak jadi guys. Oke lanjut, di perjalanan tiba-tiba salah satu teman saya yang tidak akan saya sebutkan namanya tiba-tiba mengatakan, sebenarnya saya tidak percaya dengan hal mistis karena jauh dari kata logis. Nah ini nih guys yang harusnya berbicara hati-hati di tempat yang tanda kutip ya guys ya. Tiba-tiba, seketika angin menjadi besar, dan saya melihat sosok wanita di atas batang pohon yang tidak terlalu tinggi sedang menggendong bayi sembari menatap kepada kami. Saya pun dengan refleks berlari dan disusul dengan rekan-rekan CS yang lain. Sesampainya di Pohon Pinus, kami semua terengah-engah dan di situ Ricci mengatakan kepada kami bahwa ketika di awal pendakian tepat di pos Arban, oh jadi di sini dia mulai jujur-jujuran ya guys dengan apa yang dialami oleh masing-masing daripada rekan-rekan tersebut. Di situ Ricci mengatakan kepada, jadi ketika ini waktu break ya guys, waktu istirahat pas arah pulang di dekat Tanggal Pinus udah dekat dengan pos Palutungan ya guys ya. Di situ Ricci mengatakan kepada kami semua bahwa ketika di awal pendakian tepatnya di pos Arban, dia melihat kuntilanak di balik batang pohon seperti sedang mengintip ke arah kita semua. Kodan pun mengatakan hal yang sama bahwa ketika menemukan pohon tumbang, Kodan melihat ada sosok wanita memakai baju putih sedang duduk di atas batang pohon tersebut. Tiba-tiba, belum selesai Kodan menceritakan itu, terdengar suara wanita tertawa dari atas pohon pinus yang kita istirahat di bawahnya. Ngeri juga guys. Sontak kita semua berlari dengan kencang. Ketika sampai di lahan pertanian warga, kita semua mencoba menenangkan diri agar menjaga sikap dari warga lokal yang sedang berkumpul di Posimaksi. Setelah mengambil KTP dan berpamitan kepada pengurus pos pendakian, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan pulang, kami berpisah karena rumah kami lumayan berjauhan, guys. Tak sengaja saya menggilas ular berwarna hitam yang berlokasi di jembatan yang tak jauh dari rumah saya. Seketika saya berhenti dan melihat ular tersebut mati guys. Mati. Mati guys ularnya kegilas pakai motor.
Saya yang lelah dan ingin cepat-cepat pulang tak memperdulikan itu dan langsung menancap gas motor saya. Sesampai di rumah saya bertemu dengan ibu saya. Dan ketika ibu saya hendak menguncikan pintu rumah, di situ ibu saya melihat ada dua sosok ular yang sedang menggeliat di teras depan rumah saya. Ibu saya pun sontak mengambil garam dan melemparinya dengan garam sembari memanggil saya yang sedang mandi. Gila guys, ngegeleng ular, ularnya datang ke rumah guys. Setelah saya mandi, saya pun bergegas menghampiri ibu saya. Di situ saya kaget, saya melihat dua ular di teras rumah saya, tiga ular di jalan di depan rumah saya, dan satu ular di pagar rumah saya. Di situ saya menangis dan menceritakan kejadian yang barusan terjadi terkait saya menggilas ular di jembatan yang tak jauh dari rumah saya. Di situ ibu saya pun panik sambil memarahi saya. Saya pun menangis dan merengek kepada ibu saya tentang bagaimana cara mengusir ular-ular tersebut. Seketika ibu saya menelepon ayah saya yang ketika itu ayah saya sedang bekerja di luar kota. Dan setelah ibu saya menceritakan apa yang terjadi kepada ayah saya via telepon, ayah saya hanya menyarankan lemparkan garam sembari membaca ayat kursi. Dan alhamdulillah ular tersebut pun pergi entah kemana. Dari kisah ini sejak itu sampai saat ini saya pribadi sangat sangat dan sangat fobia kepada ular. Oke guys, jadi cerita ini cukup panjang ya guys dan tentu terdapat hikmah di balik cerita ini ya guys, terutama kalau misalkan di tempat-tempat yang kayak di laut atau di hutan atau di alam bebas di gunung jangan nggak boleh ngomong sombral ya guys. Apalagi kalau misalkan ya di semua tempat lah ya kita dilarang ngomong sombral. Bukannya nggak boleh ya guys, tapi kita punya adab untuk menghormati satu sama lain. Dan juga tentang masalah ular ini ya guys, bisa jadi ular tersebut adalah ular jadi-jadian. Oke, nantikan episode selanjutnya dan dukung terus channel ini ya guys agar cepat bisa ngundang narasumber. Dan juga buat kalian yang baru bergabung jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan. Dan untuk kalian semua jangan lupa jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.